Saudara, satu kali peristiwa, Raja Aram menjadi sangat marah karena setiap kali dia merencanakan penyerbuan terhadap daerah musuh, informasi rencana itu sudah terlebih dahulu diketahui oleh wilayah musuhnya. Sampai-sampai dia curiga, jangan-jangan ada mata-mata di antara pasukan dia. Tetapi kemudian dia mengetahui bahwa ternyata adalah Nabi Elisa yang membocorkan rahasia itu, karena Tuhan memberitahukannya kepada Elisa. Oleh karena itu, Raja Aram setelah mengetahui bahwa Elisa ada di kota yang bernama Dotan, dia pergi ke sana, dia mengepung kota itu, dan pagi hari ketika hamba daripada Nabi Elisa bangun, dia melihat pasukan musuh sudah mengelilingi kota itu, dia menjadi sangat takut dan dia pikir mereka akan mati. Tapi Elisa berkata kepada dia, jangan takut, sebab yang menyertai kita jauh lebih banyak. Kemudian Elisa berdoa kepada Tuhan agar Tuhan membuka penglihatan daripada hambanya itu. Dia mengatakan, Tuhan bukalah di matanya supaya dia bisa melihat. Dan benar, hamba itu kemudian melihat pasukan tentara Allah yang begitu banyak, jauh lebih banyak. Dan kemudian kita tahu ceritanya. Mungkin kalau pengen baca lebih, silakan nanti bisa diselidiki di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Tetapi saudara, yang saya pengen bagikan kepada kita di sini adalah tentang bagaimana cara kita melihat. Kalau sesuatu kita tidak bisa lihat dengan benar, tentu kita akan berpikir dengan tidak benar juga, dan akibatnya tindakan kita pun pasti menjadi tidak benar juga. Ada pepatah yang mengatakan, what you see is what you get. Apa yang kita lihat itu yang kita akan dapatkan. Hamba ini menjadi sangat takut karena yang dia lihat adalah pasukan musuh. Dia tidak melihat pasukan tentara Allah yang luar biasa. Dan kemudian waktu dia berubah cara dia melihat sekarang seperti bagaimana Allah mau dia melihat, dia menjadi sangat berani dan dia pun akhirnya melihat kemenangan besar terjadi. Masa-masa sekarang, saudara, adalah masa-masa yang tidak mudah. Krisis dan wabah yang sedang merebak ini membuat banyak orang menjadi was-was, menjadi takut, menjadi tidak pasti akan masa depan. Tetapi hal yang saya pengen bagikan buat saudara hari ini adalah bagaimana kita bisa melihat dengan cara yang benar. Yang benar maksud saya adalah seperti bagaimana yang Tuhan inginkan untuk saudara lihat. Karena hanya dengan mengubahkan cara kita melihat segala sesuatu, sehingga rasa yang kita punya pun akan berubah, dan tindakan kita pun akan berubah, sehingga hari depan kita pun akan menjadi berbeda juga. Ada 5 hal yang saya mau ajak saudara untuk lihat di dalam masa-masa seperti ini, supaya cara kita melihat menjadi benar. Alih-alih melihat kepada masalah, berita-berita terkini tentang apalagi yang disertai dengan hoax juga, yang kemudian membuat hati makin cemas, saudara, lihatlah kepada 5 hal berikut ini. Yang pertama, lihat kepada Tuhan. Kalau kita lihat kepada Tuhan, kita nggak akan kehilangan arah. Ingat satu kali ketika Petrus berjalan di atas air, waktu dia fokus kepada Tuhan Yesus, tidak ada problem. Tetapi ketika dia mulai fokus kepada angin yang tidak kelihatan, dia tenggelam. Saudara, mata kita harus benar-benar tertuju kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kendali Dia. Semua di dalam kontrolnya. Kalau kita percaya bahwa Dia Tuhan yang berkuasa dan Dia Tuhan yang mengasihi, maka kita percaya Dia berkuasa atas hidup kita dan Dia mengasihi untuk memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Yang kedua, saudara, yang kita perlu lihat adalah lihatlah peluang yang ada. Ingat selalu, di mana ada tantangan, di situ ada kesempatan. Di mana ada persoalan, di situ ada peluang. Tidak pernah tidak muncul keduanya. Selalu ada di sana. Daripada kita mengeluhkan masalahnya, daripada kita terus-menerus menangisi tantangannya, mintalah kepada Tuhan untuk membuka mata kita untuk melihat kepada peluang-peluang yang tersedia di hadapan kita.
Kita tahu semua yang namanya penemuan canggih selalu dimulai dari sebuah persoalan, sebuah tantangan. Dan semua yang namanya mukjizat di dalam Alkitab selalu terjadi ketika masalah ada. Nah, peluangnya yang kita harus lihat. Apa ini yang kemudian kita harus lihat, yang Tuhan mau kita temukan di dalam masa-masa seperti ini. Kemudian yang ketiga, saudara, yang perlu kita lihat adalah ke masa depan. Jangan fokus hanya kepada keadaan yang sekarang. Jangan meratapi keadaan yang sekarang, tapi lihat di depan apa yang Tuhan sediakan buat kita. Kita akan menjadi pribadi yang seperti apa ketika masalah ini sudah selesai. Kita akan mendapatkan apa ketika masalah yang kita sedang hadapi ini akan berlalu. Saudara, saya percaya Anda pernah merasa di dalam kehidupan Anda ya, di masa lalu, kayak persoalan yang sedang Anda hadapi itu udah nggak ada jalan keluar lagi, udah mulai putus asa, atau mungkin bahkan sudah benar-benar buntu. Tapi kita melaluinya kan, itu mengapa kita ada di sini hari ini. Dan secara seperti itu juga, pengalaman yang seperti itu juga yang kita harus pergunakan sebagai dasar untuk kita maju di dalam kehidupan kita sekarang ini. Kemudian saudara, yang terakhir, yang kelima yang saya mau ajak kita lihat adalah bagaimana kita melihat hal-hal yang berbeda. Jangan lihat kepada hal yang sama terus. Kita harus memikirkan apa yang berbeda yang kita bisa lakukan. Yang berbeda itu bisa sesuatu yang baru, yang belum ada, atau sesuatu yang ada kemudian dicampur, dikombinasi dengan apa yang lainnya. Jadi kita membuat inovasi. Kita mesti memikirkan itu. Ingat Albert Einstein mengatakan bahwa insanity, kegilaan itu adalah ketika kita menginginkan hal yang berbeda, tetapi kita terus-menerus melakukan hal yang sama. Saudara, 5 hal ini kita perlu lihat. Lihatlah kepada Tuhan, lihatlah kepada peluang, lihatlah kepada masa depan, lihat juga kepada pengalaman sukses kita, dan kemudian lihat hal-hal yang berbeda yang kita akan lakukan. Itu akan membuat kita menjadi sangat berbeda di dalam melalui masa-masa yang sukar, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Dan sesungguhnya Tuhan sendiri mengatakan bahwa kita memang adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Semangat saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.